Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Nah, buat para sahabat semua, pada video kali ini saya akan berbagi informasi sekaligus membuat panduan kecil ya buat para pencinta tanaman yang saat ini sedang berniat mau menanam buah naga ya. Oke, buah naga itu tanaman yang daunnya itu seperti sulur ya, seperti ini. Nah, teman-teman, apabila Anda ya ingin menanam bibit buah naga itu sangat pas ya pada saat di awal musim penghujan sebetulnya ya, atau mungkin di saat musim penghujan juga nggak apa-apa ya. Nah, tanaman buah naga itu bibitnya bisa diambil dari pohon buah naga yang sudah berumur lebih dari 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, pertama Anda harus menyiapkan bibitnya ya. Nah, contoh bibit dari buah naga itu seperti ini teman-teman ya. Nih, ini adalah diambil dari sulur atau batang pohon buah naga yang sudah umurnya 1 tahun ya. Pohon induk dari buah naga sudah 1 tahun bahkan lebih itu kita tetap mengambilnya pada sulur yang umurnya 1 tahun ya, karena pohon buah naga itu setiap tahunnya itu mengeluarkan atau tumbuh sulur baru ya. Jadi pada saat Anda mau mengambil sulurnya, Anda pastikan sulur itu sudah tua atau sudah berumur 1 tahunan ya. Oke, biasanya sulur baru itu cenderung lebih hijau muda ya, sedangkan kalau sulur tua itu warnanya bisa hijau tua seperti ini. Dan mungkin kalau Anda kepingin melihat ciri dari sulur yang sudah tua itu sudah pernah mengeluarkan buah ya. Nah, Anda bisa mendapatkan bibit buah naga ini bisa lewat saya ya, lewat membeli di toko kami, atau mungkin Anda bisa beli di toko lain ya di daerah sekitar Anda. Nah, teman-teman ya, usahakan bibit buah naga selain sulur tua, diambil sulur tua, Anda usahakan membuat potongannya itu kalau mau ditanam langsung ya di lahan itu potongannya paling enggak potongan 30 cm ya sampai 40 cm ya, seperti ini. Jadi usahakan potongannya lebih panjang. Kecuali kalau Anda mau semai ya di polybag, itu Anda bisa menggunakan ukuran lebih pendek ya, mungkin 15 cm bisa. Tapi kalau mau ditanam langsung artinya di luar ya, itu Anda harus memotongnya agak lebih panjang ya. Semakin panjang sih semakin bagus ya. Oke, karena apa? Di sini nanti setiap mata itu setiap duri ini adalah mata tunas ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ya, pada saat Anda mendapatkan bibit seperti ini, sebelum ditanam di lahan itu sebelumnya jangan sampai terkena hujan dulu ya. Ini bekas potongannya itu dikeringkan dulu. Jadi kalau bisa kena matahari seharian lah supaya ini mengering, tidak basah ya. Karena ini kalau terkena air hujan, kalau misalnya kita tanam di lahan langsung terkena air hujan, itu nanti cenderung cepat busuk ini ya, belum hidup malah busuk ya. Jadi ini dijemur dulu lah supaya agak kering ya, supaya kalau kena air hujan ini pori-porinya sudah tertutup. Kayak gitu ya. Nah, di bagian bawah untuk ditancapkan ya seperti ini ya, dikasih runcing sedikit lah ya, tidak apa-apa. Yang jelas biar supaya batangnya ini terlihat ya. Nanti akan keluar akar dari sini. Oke. Halo sahabat. Nah, setelah Anda mendapatkan bibit ya, Anda siapkan untuk tiangnya ya. Oke. Jadi buah naga itu adalah tanaman merambat yang bisa berbuah sempurna jika dirambatkan pada tiang ya. Nah, tiang rambatan itu bisa menggunakan beton ya, atau Anda bisa menggunakan tanaman hidup seperti pohon randu ya. Untuk lebih efektifnya memang Anda harus membuatnya dari tiang beton ya. Tetapi apabila Anda tidak memiliki banyak modal,
Anda bisa menggunakannya menggunakan tiang apa ya, galvanis mungkin ya, pipa galvanis. Beli yang second ya, mungkin di Rongsok itu kan ada. Atau mungkin Anda bisa menggunakannya menggunakan kayu ya. Jadi kayu yang sifatnya umurnya bisa bertahun-tahun ya. Misalnya kayak kayu ulin atau kayu apapun yang lebih awet ya. Jadi karena buah naga ini akan mulai berbuah itu sekitar kurang lebih 1 tahun ya. 7 bulan itu sudah mulai ada yang belajar berbuah. Oke, nah tinggi tiang itu usahakan tingginya kurang lebih dari tanah itu sekitar 1,5 meter ya. Lebih tinggi 1,17 ya, 170 itu bisa. Kalau lebih tinggi lagi nanti susah ya dalam pengelolaan buahnya. Jadi jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu tinggi. Nah, oke. Nah, ini saya contohkan ya. Ini adalah tiang beton ya, segi 4. Ini diameternya sekitar 12 cm, teman-teman ya. Nah, Anda juga bisa membuatnya seperti kami. Kalau memang Anda punya sedikit tambahan modal ya, karena membuat tiang beton memang butuh biaya ya, karena di sini ada besinya juga. Nah, jika Anda memiliki banyak atau tambahan modal, dengan adanya tiang beton ini maka tanaman Anda bisa lebih lama, dan mungkin nanti pada suatu saat tiang betonnya, kalau misalnya pohon buah naganya sudah tidak produktif atau mungkin sudah mati, itu tiang betonnya bisa Anda manfaatkan lagi untuk menanam tanaman yang lain ya, misalnya anggur mungkin atau tanaman rambatan lain ya. Jadi artinya tiang beton sifatnya sewalehnya ya, pokoknya umurnya jangka panjang ya, bisa puluhan tahun ya, karena kita membuatnya pakai semen sehingga nanti lebih awet dan bisa dimanfaatkan untuk tanaman lain ya. Oke. Nah, seperti ini saya contohkan adalah segi 4. Dengan bentuk tiang beton segi 4 ini, maka kita bisa menanamnya dengan 4 mata penjuru teman-teman ya. Jadi kita dari sisi kanan, kiri, depan saya dan belakang sana itu bisa 4 bibit berarti ya. Oke. Nah, tapi juga sesuai kebutuhan atau sesuai modal ya teman-teman ya. Satu tiang ditanam 1 bibit juga bisa. Misalnya begini. Jadi satu tiang itu ditanam 1 bibit begini juga bisa teman-teman ya. Oke, kalau mau hemat ya. Cuman pertumbuhannya kan akan lambat ya. Jadi satu bibit ini akan jadi 1 pohon. Itu nanti dia akan bertumbuh sampai dengan ujung tiang itu mungkin sekitar 7 bulanan atau mungkin 5 bulan ya kalau subur. Dan dia akan bercabang-cabang itu nanti, tapi kalau cuma 1 pohon itu nanti istilahnya apa ya, kita perkembangan dari rumpun ya, tiang itu akan lambat. Maka kalau Anda memang punya tambahan modal, maka 1 tiang minimal ya itu diisi dengan 2 bibit begini ya. Nah, seperti ini 2 bibit begini ya teman-teman ya. Oke. Tetapi kalau Anda kepengen lebih cepat lagi ya, dari 1 tiang itu rumpunnya langsung menjadi bulat ya, berkeliling ya, menjadi rumpun yang bagus, Anda bisa menanamnya dengan 4 bibit seperti ini ya. Setiap sisi kita kasih bibit gini ya. Tapi kan kalau Anda punya tambahan modal ya untuk membeli bibitnya. Oke ya, itu yang paling bagus memang begitu. Pada saat kami menanam sih seperti itu caranya ya. Tapi kalau Anda memang dananya mungkin tidak banyak, Anda cukup mengisinya dalam 1 tiang itu 2 bibit seperti ini ya. Oke. Halo teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, setelah tiangnya sudah siap ya, selanjutnya tanah di sekitar tiang ya. Tanah di sekitar tiang ini harus Anda cangkul ya. Artinya harus digemburkan ya. Oke. Seperti ini contohnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menanam ya bibitnya. Oke. Oke ya, ini sudah saya siapkan bibitnya. Nah, sebetulnya teman-teman ya, bibit buah naga ini asal kita letakkan begini saja sebetulnya bisa tumbuh ya. Artinya di sini bisa keluar akar ya di bagian bawah ini. Cuman
alangkah lebih baiknya kita sedikit beri lubang tanam ya. Oke, seperti ini ya. Jangan nanamnya jangan ditancap gini ya, karena bibit buah naga itu kan sifatnya ada air ya, nanti rusak bagian bawahnya. Jangan lupa ya, jangan kebalik ya. Ini pastikan ini durinya itu mengarah ke atas, itu berarti dia di bagian atas ya. Oke. Nah begini teman-teman ya. Oke, kelihatan ya. Nah oke, selanjutnya di bagian sana ini ya, jadi bagian yang lempeng begini kita pepetkan dengan tiangnya ya. Oke. Ini bagian yang kedua sama ya, kita beri sedikit lubang. Nah jadi baik tiang beton maupun tiang hidup itu sama caranya ya. Nah seperti ini dah ya. Ini jika kita menanamnya dengan 2 bibit ya. Sedangkan kita kalau mau menanamnya dengan 3 atau 4 bibit ya, setiap sisi kita beri bibit, maka sama ya, kita taruh di sini. Oke ya. Nah, oke. Contohnya itu. Nah, setelah bibitnya kita tancap ya, jangan lupa ya disiapkan tali rafia itu untuk diikat ya. Ini ya teman-teman ya. Tujuan pengikatannya ini pertama supaya bibit buah naga ini tetap berada pada tempatnya dan menggandeng dengan tiangnya ya. 2 kalinya biar supaya kalau ada ayam ya, ayam biasanya kalau kita habis nyangkul kan coker-coker ya atau cari makan, itu biar ini tidak roboh ya. Oke. Nah karena nanti pada saat bibit ini mulai berakar ya, dia nanti berakar dulu baru bertunas ya. Dia akan mulai berakar, kemudian pada setiap mata atau duri ini nanti akan mengeluarkan akar dan juga tunas biasanya ya. Biasanya di sini, di dalam-dalam ini nanti juga akan mengeluarkan akar ya. Ini akan mengeluarkan tunas dan juga biasanya ada akarnya kecil ya. Oke, jadi dengan cara diikat nanti akarnya akan langsung menempel pada tiang, kemudian akar di bawah juga akan langsung menguat ya. Jadi kalau ada ayam nanti baru mau berakar sudah roboh ya, jadi nanti nggak jadi hidup. Nah nanti tunas-tunas baru akan mulai bermunculan dari sini setelah akarnya mulai menguat. Oke gitu ya. Nah teman-teman jangan lupa ya, pada saat kita menanam seperti ini dipastikan setiap ujungnya ini sudah kering ya, artinya setelah kita potong itu kita biarkan selama 1 sampai 2 hari terkena sinar matahari supaya ini tidak baru ya, tidak basah. Karena kalau basah biasanya kena air hujan akan busuk ya. Meskipun busuk misalnya ya, meskipun busuk apabila dia masih memiliki batang bawah yang masih hijau, dia tetap akan tumbuh, tapi kan kita rugi ya, di atasnya membusuk nanti akan tumbuh di bawah. Jadi begitu ya, meskipun di atas busuk, nanti kalau di bawahnya masih hijau dia tetap akan tumbuh ya, karena setiap bekas duri itu adalah mata tunas ya, seperti itu teman-teman ya. Nah nanti pada saat ini sudah tumbuh ya, nanti setiap tunas itu tetap kita akan ikat ya dengan tali rafia, terus ya diikat sampai di ujung tiang. Oke demikian ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video saya ini. Video ini sekaligus saya membuatkan panduan buat pembeli bibit dari kami supaya bisa lebih maksimal ya dalam menanam bibit buah naga. Oke, terima kasih ya. Thanks for watching my video. Oke.
Thank you. Assalamualaikum.